Bekasi, gerbang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jiwa Muda Semangat Berkarya, saya Nurul Rahmawati Putri Pertiwi dalam program liputan Teras Kampus IBM BEMUS. Pagi ini, Selasa 17 September 2024, saya berada di Kampus 2 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi akan menginformasikan jalannya kegiatan, workshop, dan diseminasi SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tujuan dari kegiatan workshop dan diseminasi SPMI ini adalah untuk membahas dan mensikapi serta mengimplementasikan kebijakan terbaru SPMI Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kegiatan ini akan dihadiri tamu undangan yang terdiri dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Birmawa Kemdikbudristek, L2 Dikti, para pimpinan perguruan tinggi, Badan Pembina Harian, dan peserta dari 5 perguruan tinggi yaitu IBM Bekasi sebagai tuan rumah, STTI Soni Sugema, STIE Cirebon, STIE Dharma Agung, dan International University Liaison Indonesia. Kami tata kelola tata pamong itu sudah selesai di sana, Bapak Ibu ya. Apa di 4 tahun atau 5 tahun untuk RIP, untuk Rensa gitu? Ya kan ini kan Pak ya, RIP rencana induk pengembangan ini kan jangka panjangnya 25 tahun RIP. Makanya kan tahap pertama itu apa? Kedua sampai ke tahap 25. Perlu kita ketahui, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Nama saya Dr. Nur Yakin MM. Saya dari Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di IBM Muhammadiyah Bekasi dalam rangka berbagi pengalaman tentang sistem penjaminan mutu internal yang kami implementasikan di UMY dan juga bagaimana SPMI ini menjadi ruh penting dalam sebuah perguruan tinggi dalam menjamin kualitas pendidikannya melalui standar mutu dan juga melalui penjaminan di bidang akreditasi, di bidang akademik, di bidang non-akademik, serta proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tentu kegiatan ini sangat penting ya bagi beberapa perguruan tinggi yang hadir di sini, ada 5 atau 6, tentu dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu dan kemudian standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, harapannya nanti peserta itu bisa menyusun SPMI berbasis dari Permen 53 nomor 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu internal. Nah, tentu proses ini tidak hanya dilakukan 1-2 kali kegiatan, namun kegiatan yang berkali-kali sehingga memang ini sudah bisa menjadi cerminan bagaimana perguruan tinggi ini membangun budaya mutunya. Harapannya draft tentang dokumen SPMI berbasis Permen 53 ini sudah ada bentuknya dulu. Nah, nanti tinggal direvisi di internal, diskusi dengan penjaminan mutu yang di internal juga stakeholder tentang implementasi itu di kampus masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi alhamdulillah mendapatkan hibah untuk kajian dan implementasi serta perubahan standar penjaminan mutu di kampus. Kami melibatkan 4 perguruan tinggi swasta di lingkungan L2 Dikti 4, ada dari Cirebon, Tangerang, dan dari Kerawang serta Bekasi. Semuanya 5 dengan IBM Bekasi. Harapannya dengan pelatihan SPMI ini kita dapat meningkatkan karena ada standar perubahan dari Dirjen Dikti terkait standar mutu pendidikan tinggi. Maka standar mutu pendidikan tinggi yang sekarang terus bersaing dalam atau di luar negeri, maka standarnya terus meningkat. Demikian juga implementasi khususnya di IBM Bekasi kami harapkan standar penjaminan mutu di IBM Bekasi terus meningkat. Imbasnya adalah dengan alumni atau lulusan output yang akan dihasilkan oleh IBM Bekasi harus meningkat. Maka IBM harus bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain.
Maka standar penjaminan mutu juga ini adalah jabaran dari implementasi visi IBM Bekasi, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul di kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040. Maka IBM sekarang sudah menempati di letting kedua untuk menuju unggul di kawasan Asia Tenggara 2040 itu. Maka dengan proses pembenahan standar penjaminan mutu, istilah kampus itu ada PPEPP, ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, terus ada pengendalian. Setelah dikendalikan mutunya itu, maka harus ada peningkatan. Inilah saatnya IBM Bekasi untuk dapat meningkatkan standar mutu yang dimilikinya. Maka dengan 4 perguruan tinggi swasta lain yang tadi telah saya sampaikan, kita juga akan menjalin kerjasama. Kerjasama ini untuk saling menguatkan antara perguruan tinggi satu sama lain, sehingga program penjaminan mutu ini bisa bersama-sama tercapai dalam tempo yang singkat. Jadi acara ini semuanya ada 6 kali. Ada 6 kali. Setiap minggunya itu 2 hari. Seperti itu, bukan hanya hari ini dan besok saja, tapi ada 6 kali acara, seminggunya 2 kali. Maka ini baru termin pertama. Masih ada lagi 5 termin lagi, sampai endingnya setiap kampus itu memiliki standar mutu terbaru versi Dirjen Dikti tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dalam 6 sesi ke depan itu menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop dan diseminasi terkait dengan SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini menjadi penting bagi kampus dan tentu harapannya dengan terus dilakukan pendalaman terkait dengan SPMI ini akan menjadi bagian yang kokoh dalam pelaksanaan. Tentu kalau di kampus kami di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, karena menjadi bagian dari PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, ini pelaksanaan dari catur dharma. Kalau di tempat lain tridharma, berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Dan di kampus kami ada satu catur dharma, yakni al-Islam ke Muhammadiyahan. Nah, ini menjadi penting. Lalu harapannya tentu seluruh sivitas akademika, baik mulai dari unsur pimpinan, kemudian para struktural, mulai dari rektor hingga seluruh, saya kira ini penting untuk memahami sistem penjaminan mutu internal ini, dan ini akan dilakukan sebagaimana yang sudah berjalan saat ini, yaitu nanti ada audit mutu internal, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tinjauan manajemen, dan ini terus menjadi sebuah kesinambungan. Kami menyebutnya dengan continual improvement dalam penjaminan mutu ini. Jadi perbaikan berkelanjutan. Nah, tidak sekedar kepada struktur tentunya, tetapi juga termasuk seluruh sivitas, diantaranya adalah para mahasiswa. Nah, tugas-tugas kemahasiswaan juga karena ini berkaitan dengan pembelajaran, ini penting. Nah, tentu terkait dengan tadi penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, secara SPMI ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi sehingga seluruh komponen yang ada bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan workshop selama 6 pertemuan ini memberikan bekal yang lengkap lah terhadap pelaksanaan SPMI di internal, khususnya di kampus kami di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Tentu harapan kami dengan terlaksananya SPMI ini menjadi bagian dari wujud terlaksananya proses pembelajaran sebagaimana yang
tertuang di dalam yang terbaru ini adalah SN Dikti nomor 53 tahun 2023. Saya kira ini menjadi penting karena kami ingin mewujudkan kampus ke depan menjadi kampus yang tidak saja sekedar memenuhi standar, tentu harus ada keunggulan-keunggulan yang kemudian menjadi bagian dari pemenuhan tercapainya visi kampus Institut Bisnis Muhammadiyah menjadi kampus global untuk pencapaian di tahun 2040 gitu ya, sebagai kampus terkemuka, kampus unggul di wilayah Asia Tenggara, insya Allah. Berkaitan dengan kegiatan workshop SBMI itu dengan latar belakang adanya inisiasi dari Direktorat Jenderal Kelembagaan dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan LLDT 4. Nah, LLDT 4 mengumpulkan kampus-kampus yang ada di wilayahnya, mengadakan pertemuan di Cirebon, kemudian ketika ada di Cirebon dibentuklah sebuah kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 5-7 kampus untuk membuat proposal hibah SBMI ke Direktorat Kelembagaan dan Kemahasiswaan. Nah, dari proposal itu muncullah beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok pada bulan September, Oktober, sampai November. Dengan kelompok dari 5-7 kampus itu yang sudah terbentuk. Nah, IBM ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dengan ditunjuk sebagai ketua kelompok, kemudian IBM menyampaikan ide gagasannya melalui pertemuan online dan terbuatlah sebuah proposal yang masukannya dari kampus apa saja yang mesti kita lakukan untuk di penguatan bidang SBMI. Dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini BPM untuk IBM Bekasi dengan otomatis merubah dokumen mutu dari kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir dengan mengikuti aturan yang baru. Dari permen ini sebetulnya turunannya menjadi yang akan dirubah jadi banyak. Ada Renstra yang memang harus berubah, Renop yang harus berubah, kemudian kurikulum juga harus ada perubahan karena harus mengikuti outcome based education (OBE), sehingga proses yang ada di internal IBM itu sudah mengikuti aturan baru dan kurikulum baru. Harapannya dengan kegiatan yang kelompok 5-7 kampus ini, harapannya adalah semua kampus sudah bisa menyelesaikan semua dokumen yang untuk operasional di tingkat institusi, tingkat fakultas, dan tingkat program studi, sehingga dengan penerapan itu diharapkan masing-masing kampus punya keunggulan dan nantinya hasil akhirnya itu adalah akreditasi yang lebih baik. Nah, untuk BPM dengan aturan yang baru dan dokumentasi yang baru itu memerlukan perlu persiapan tidak hanya dari BPM sebetulnya, tapi semua struktural harus terlibat, harus mengikuti dan program kerjanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Karena Renstra, Renop, kurikulum itu dikerjakan tidak hanya dari sisi BPM, tapi semua struktural itu harus ikut terlibat dalam penyusunan. IBM maju dan unggul. Sukses! Pelaksanaan hari pertama workshop dan diseminasi SBMI telah berjalan secara baik dan lancar. Adapun rangkaian kegiatan dari pelaksanaan workshop dan diseminasi SBMI hari ini ialah pembukaan. Di sesi pertama dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dengan kelima perguruan tinggi sebagai peserta workshop dan diseminasi SBMI.
Namun, hanya baru satu perguruan tinggi yang menandatangani MOU-nya bersama IBM Bekasi, yaitu SIE Dharma Agung Cikarang. Adapun keempat perguruan tinggi lainnya akan menandatangani MOU di keesokan hari. Selanjutnya di sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Dr. Nur Yakin SMM sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Eksternal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dilanjutkan dengan penyusunan dokumen kebijakan, standar, dan manual mutu, diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan penutupan sesi kedua. Demikian rangkaian kegiatan dari pelaksanaan workshop dan diseminasi hari pertama. Saya Nurul Rahmawati Putih Pertiwi beserta rekan yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IBM Bekasi, gerbang prestasi.